Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Qala al-musannif rahimahullah wa man yaksib khati'atan dhanban saghiran aw ithman dhanban kabiran thumma yarmi bihi bari'a min faqad ihtamala tahammala buhtanan yarmihi wa ithman mubina ila akhirih. Hadirin hadirat shaimin dan shaimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kelima atau pagi yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini kita sampai pada ayat atau penghujung ayat 111 dari surat An-Nisa, yaitu wa kana Allahu aliman hakiman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim, zat yang maha pintar, hakiman, maha bijaksana. Jadi potong atau akhir ayat yang ke-111 niki sebetulnya sudah menjadi pematangan hati, sikap dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di atas dunia niki tidak ada yang sia-sia. Dinara sakndi terjadi karena tidak ada pertimbangan dan tidak ada kebijaksanaan atau sifat hakim. Segala yang terjadi di atas dunia niki adalah merupakan kehendak Allah, iradah Allah, dan pekayunan Allah, keinginan Allah ini adalah didasari oleh sifat alimnya, sifat maha pintarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nabi yang terjadi itu pasti arah hikmah, termasuklah perintah, larangan niki pasti ada hikmah. Walaupun sepintas itu selaku hamba Allah boleh jadi entah satu perintah niki berat, entah satu bala niki kadang-kadang berseliwahan kanji keuntungan. Niki dalam rekengan itu, dalam hitungan manusia. Tetapi sesungguhnya dalam iradah Allah, dalam keputusan Allah, itu pasti akan beriringan dengan keuntungan. Dan keuntungan itu berpihak kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak punya kepentingan terhadap makhluk.
Sehingga dalam hadis qudsi Allah sendiri bercerita bahwa sekiranya manusia dari Adam sampai dengan julu kiamat, dari kalangan jin dan manusia, selapun beriman dan taat kepada Allah, mati tunduk kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lam yazid min dzalik fi mulki syai'an, tidak akan bertambah dengan itu semua pada diriku kekuasaan dan kerajaan. Sebaliknya, sekiranya seluruh manusia dari Adam yang kedatang terakhir, termasuk di dalamnya jin, selapun kufur, maksiat selapun, ingkar, sekek-sekek darah milih mati, sekek-sekek darah milih taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lam yanqus min dzalika fi mulki syai', tidak akan pernah mengurangi dari itu semua akan kerajaanku, akan kekuasaan di sisi Allah. Nah, niki menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat sa al-qiyamu bi nafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Nah, sehingga ketaatan tiang pelugum sami dalam bentuk menjalankan segala santak temanikan, kemudian menjauhi segala bentuk larangannya, kemaslahatan dan keuntungannya kembali kepada itu manusia. Dan kemaslahatan tidak terbatas pada akhirat, tetapi juga kemaslahatan keberuntungan ini dunia dan akhirat. Ditegaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan, mina mamu, dalam keadaan mukmin, maka Allah memberikan jaminan pasti, niscaya aku akan berikan dia kehidupan yang sejahtera di atas dunia, yang tebing senang di pun dunia. Kemudian lema lejulu akhirat akan diberikan balasan yang lebih dari ukuran kelelahan sabar amal di bawah dunia. Nah, niki artiin bahwa entar saat beriman dan bertakwa, beramal soleh, niki akan menyebabkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena saduyan alam semesta niki, saatur alam semesta niki adalah Allah zat yang maha alim dan Allah zat yang maha hakim. Luwih dengan penter lagundi in bijaksana, maka kepintarannya niki justru menjerumuskannya dalam kekorupsian, dalam keribaan, riba, dalam kezaliman. Engan penter lagu dan budaya sifat hakim, bijaksana. Sebaliknya, boleh jadi ada seseorang yang memiliki hati sangat bijaksana, lagu bodoh, bungul, maka tentu juga kebijaksanaannya niki tidak akan pernah tepat. Selalu kebijaksanaan akan berpihak kepada hati. Dan ini yang pernah kita sampaikan bahwa dalam beragama pun din cukup isi angan, din cukup isi perasaan. Tetapi dalam beragama niki adalah harus arah ilmu, boleh jadi arah perasaan. Lagu sak mendominasi dasar beragama adalah ilmu. Dari ilmu niki baru akan lahir kebijaksanaan biasa atau sifat-sifat mahmudah lainnya, sifat-sifat terpuji yang lain.
Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pintar dan zat yang maha bijaksana, sehingga mustahil segala ketetapan dan kejadian di dunia ini terjadi karena kebodohan dan terjadi karena tidak ada hikmah. Walaupun sepintas menurut itu menyakitkan, seperti mangkin niki. Lamun dalam hitungan manusia, kasus corona niki merugikan semua pihak tanpa kecuali, bahkan seluruh dunia. Lagu, apakah kemudian niki hanya menjadi sebuah musibah yang tidak akan melahirkan manfaat dan maslahat? Tentu tidak. Pasti. Dan yang memastikan segala peristiwa dan kejadian niki berdasarkan ilmu dan berdasarkan kebijaksanaan Allah adalah hanya orang-orang mukmin. Jadi dengan mukmin niki tergambaran sifat ini si Rasulullah SAW dengan mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mentakjubkan urusan dengan mukmin, perkara orang dengan mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Segala hal, segala kejadian, peristiwa yang hadapi oleh dengan mukmin ini semua adalah akan melahirkan kebaikan. Isolah doang. Berapa model segala peristiwa niki isolah. In asabathu as-sarra'u syakara fa kana khairan lah. Apabila kemudian mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat aman, nikmat besar dan nikmat, maka orang mukmin niki mensyukuri. Yang mana bersyukur niki adalah meyakini ini semua datang dari Allah dan harus disikapi dengan kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Dengan mukmin niki apabila mendapatkan hal-hal yang memudaratkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, sakit, makin musibah, boleh jadi gagal panen, boleh jadi gagal nabi juga, oleh orang-orang mukmin dihadapi dengan sabar. Nabi kena sabar niki andak atin, andak suara, andak entana. Ini hal-hal yang menggambarkan tentang ketidakridhaannya terhadap keputusan Allah, takdir Allah. Kemudian ilaihi raji'un, dalam hatinya bahwa segala perkara kembali kepada Allah. Itulah mukmin. Nah, maka oleh ungkapan ulama-ulama lain bahwa para raja lau ya'lamul muluk ma fi qulubina lajaladuna. Sekiranya penguasa-penguasa, raja-raja lain niki muntawan run kesenang kebahagiaan rakyat yang mukmin, lajaladuna, niscaya mereka akan teloati mu yan gitik kata andrawat kata kataknya sem kesenang nggak mau nian dari rakyat. Tetapi karena senang bahagia niki ada di dalam hati, sehingga raja-raja niki dia tahu dan kesenang dengan mukmin, walaupun dalam keadaan yang dalam keadaan yang serba pas-pasan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh para raja dan penguasa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, wa may yaksib khati'ah ay dzamban shaghir. Barang siapa yang melakukan dosa kecil, niki bahasa Imam Al-Jalalain, khati'ah ay dzamban shaghir. Jadi siapapun tentu niki
dalam tanda kutip dengan mukmin yang melakukan dzamban saghiran, dosa-dosa kecil, au ithman dzamban kabiran, atau dosa-dosa belit. Nah, dari awal ayat niki bau si pahami bahwa menurut Imam Al-Jalalain dalam kitab tafsir niki bahwa dosa niki terbagi jadi dua bagian. Dosa dibagi menjadi dua bagian. Pertama dosa kecil, sakedua dosa belit. Yang menurut Imam Al-Jalalain kata khati'ah niki adalah dosa kecil, ithman dosa belit. Nabi beda dosa kecil kanti dosa belit. Lamun dari segi dampak, dari segi akibat, dosa kecil niki yang terampunan insyaallah akan gugur karena perbuatan-perbuatan baik. Lengka ajo ngetli balik di masjid salat berjamaah niki akan menghapus dosa-dosa kecil. Tetesan-tetesan air wudu ketika berwudu niki akan menghancurkan dosa kecil. Antara salat fardu zuhur ke asar, asar ke maghrib sampai kembali kepada zuhur, mukaffiratun lima bainahum, menjadi kafar, menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Dan begitu banyak sebab-sebab dosa kecil niki secara otomatis akan terhapus. Isi pegawaian-pegawaian baik, amal-amal soleh. Nah, adapun lamun dosa belit niki tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan taubat sejati, taubat nasuha, yang harus memenuhi syarat. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah an-nadam, menyesali, ketiga al-iqla', melepas diri, yang keempat al-azmu ala alla ya'udu ilaih, arah prinsip untuk tidak akan kembali lagi kepada perbuatan itu. Kemudian yang kelima, an yakuna fi waqtiha, taubat dilakukan pada waktunya. Niki lamun dosa berkaitan dengan sama manusia, manusia dengan Allah. Nah, lamun dilakukan 5 perkara niki paling endek dan meninggal dunia, maka secara konsep ini nata ampunan insyaallah. Lamun cara kebijaksanaan Allah, sifat kasih sayang Allah, lema libun li akhirat. Lagu niki urusan Allah. Lamun samutra sisi itu adalah bisa sesuai dengan ketentuan Allah atau ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, khati'ah niki dengan salakuan kesalahan atau kemaksiatan, sedih atau din sedih atau din sedih, tama dalam khati'ah. Sedangkan ithman niki sedih, jadi sedih melakukan kemaksiatan. Arah sababasi kena ipadi kalimat khati'ah, kalimat ithman, hanya berbeda lafaz, lagu maknanya sama dan fungsinya adalah sebagai penguatan, menguatkan bahwa tetun dengan niki melakukan kemaksiatan. Di antara sekian model penafsiran para ulama dalam menafsirkan kata khati'ah dan ithman, dinarak saat bertentangan lalu. Hanya perbedaan-perbedaan tipis yang artinya adalah melakukan kesalahan. Munafi terjadi setelah seseorang ini melakukan kesalahan ini, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian dia melempar dengan kesalahan yang dilakukan itu orang yang tidak
berdosa, orang yang bersih, orang yang bersih. Lamun istilah dijejari di sekolah adalah lempar batu sembunyi tangan. Dia melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan itu diidhofahkan, disandarkan atau dituduhkan kepada orang lain. Maka jika maraniki terjadi, faqad ihtamala buhtanan wa itsmam mubina. Sungguh orang niki sudah ihtamala buhtanan, dia sudah memikul kebohongan, munbande kebohongan, wa itsmam mubinan, dan dosa yang nyata. Jadi lamun arak dengan lakuan dosa, kemudian mentuduh dengan lain, dan dengan lain sama mentuduh niki dengan bersih, honest, maka dia mendapatkan 3 dampak berat. Pertama, dengan niki oleh Allah Subhanahu wa taala dicap sebagai pembohong. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan dosa besar. Jadi tuduh dengan bersih melakukan kemaksiatan oleh pelaku yang sebenarnya, maka niki termasuk dosa besar. Nah, ini samud contohan wi, andin tentu terjadi marah niki, maka harus datang kepada yang bersangkutan untuk minta maaf. Jadi minta maaf atas tuduhannya. Jadi ayat niki menunjukkan bahwa paling pokok, paling penting dari kandungan ayat niki adalah berani berbuat, berani tanggung jawab. Jadi lamun tuah merasa itu selaku pelaku, maka siap menghadapi resiko. Dan alhamdulillah, resiko dari segala bentuk kesalahan, dosa kocik ataupun dosa belik di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya cukup dengan taubat, istighfar dan taubat. Enggak lain. Sedangkan lamun kesalahan terjadi di antara sesama manusia dan mengakibatkan orang lain menjadi dirugikan, maka dia pun harus bertanggung jawab dengan cara andai berupa benda barang, maka dia harus gantikan. Bahkan andai berupa jiwa, maka harus terkisos. Sejelas bertanggung jawab. Kemudian saat terakhir, apabila dosa apakah kepada Allah atau dosa kepada sama manusia mundana dengan tawan skek-skek, maka dalam hal ini din perlulah do ya umuman diri lamun berdampak tidak baik, melainkan dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah din perlu atung dienjuk jaksa, polisi, pengadilan, melainkan dia hanya sendiri kepada Allah. Andin berupa perkara harus terganti, maka kanggun kirim pengganti niki lewat dengan lain. Sempaitan kiriman kini kepeng dengan lain, bara antan arah dengan bait kepeng yang lain terganti meniya. Dengan syarat harus bunyi sainiaran rahasia niki kanggo. Ini dalam rangka untuk menjaga tercemarnya nama baik. Jadi watak saur utang, watak saur kezaliman, lagu nama tetap bagus. Nah, jadi kanggo kirim dengan lain, lalu sempaitan kepeng menanggapi jauh sawan baik dengan tanpa menyebut manusia haram. Nah, niki oleh para ulama diantara cara untuk satu sisi dia sudah membayar sawan baik-baik,
Kemudian sisi yang lain membawa nama baik. Ingat aran handi seolah pun masih kadang-kadang menyelekeh